Halo teman-teman semua, balik lagi dengan saya Bayu di channel Cuanisme. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Lama nih kita nggak ketemu dalam video terbaru. Dan kali ini ada update dari Bursa Efek Indonesia yang sebelumnya sempat saya share di channel Telegram ya, yaitu tentang penghapusan kode broker saham dan tipe investor oleh BEI. Jadi udah final keputusannya per tanggal 6 Desember. Jadi sebelumnya kan sudah sempat dibahas ya wacana penutupan kode broker ini mulai dari Juli kalau nggak salah. Tapi akhirnya mundur dan akhirnya di sini akan menerapkan fitur baru sistem perdagangan bursa pada 6 Desember. Jadi sudah resmi pada 6 Desember kita tidak akan melihat lagi di running thread kode broker dan tipe investor yang melakukan aksi beli dan aksi jual. Kode broker teman-teman udah tahu sendiri, broker seperti Mirai Aset YP, terus Ajaib Sekuritas itu XC, Indo Premier PD, dan BNI NI, dan masih banyak kode broker lainnya. Nah, kalau untuk tipe investor itu adalah misalkan foreign atau asing, terus domestik, lalu ada juga swasta, ada juga BUMN, Di sini juga kita akan koordinasikan sebelumnya dengan OJK terkait hal ini. Jadi di sini sudah mundur dari yang seharusnya 26 Juli mundur sampai ke 6 Desember. Nah, menurut saya sendiri setuju apa enggak ya? Kalau saya pribadi sih netral ya. Jadi ya biasa-biasa saja menurut saya, karena di beberapa bursa efek dunia lainnya pasar saham di beberapa negara juga tidak menggunakan kode broker pada saat jam bursa buka. Nah, kan tetapi buat di sini teman-teman yang belum tahu atau masih bingung, jadi kita tetap bisa menganalisa broker mana yang beli dan jual itu pada akhir perdagangan ya. Jadi pada sore hari saat market close tutup, kita bisa melihat di broker summary seperti sedia kala. Hanya saja pada waktu jam bursa kita tidak bisa melihat nih broker mana aja yang beli dan jual. Jadi untuk teman-teman yang scalping itu akan lebih susah. Menurut saya secara pribadi teman-teman yang scalping akan lebih susah karena nggak tahu nih siapa yang jual, siapa yang beli gitu. Jadi oleh sebab itu saya bikin video ini, kita akan lebih memantapkan tentang technical analysis ya. Balik lagi, technical analysis adalah salah satu analisa yang dari dulu sudah banyak orang pakai untuk menganalisa sebuah pergerakan harga saham. Nah, karena beberapa belakangan ini rame orang yang pengen jadi scalper atau tukang copet atau apalah sebutannya yang lainnya, atau fast trade gitu. Jadi ini akan susah untuk teman-teman yang bertipe seperti itu. Nah, untuk technical analysis sebenarnya basicnya itu sangat-sangat gampang, yaitu support dan resisten. Nah, sudah banyak orang yang bikin video ini, dan ini saya hanya menambahkan sedikit-sedikit aja. Basic dari technical analysis adalah support dan resisten. Nah, misalkan kita lihat dari yang paling gampang aja, support itu adalah lantai seperti ini. Ini adalah lantai. Lalu resisten adalah atap. Begitu tembus dari atapnya, dia akan menjadi lantai yang baru di sini. Nah, di sini nanti juga ada lagi teman-teman resisten yang baru. Dan begitu seterusnya. Begitu juga nanti pada saat sudah sampai di sini, ini adalah support yang baru seperti itu, dan ini yang di atasnya adalah resisten yang baru. Jadi begitu harga menembus resisten, kemungkinan besar akan lanjut naik. Begitu juga sebaliknya, ketika harga menembus support, harga kemungkinan akan turun. Nah, ini yang pertama adalah support dan resisten klasik. Lalu kita bisa menggunakan support dan resisten berdasarkan trend line. Apa itu trend line? Adalah
mengikuti tren seperti ini BCA nih trennya apa? Uptrend. Jadi kita bisa menggunakan trendline seperti ini. Ini adalah supportnya. Lalu kita clone. Nah, ini adalah resistennya. Seperti itu. Jadi untuk teman-teman yang mau entry misalkan di BCA ya, kita lihat aja trennya dalam jangka besar ini uptrend ya. Dari support bergerak menuju resisten, terus ke support lagi, sekarang di resisten, dan ternyata masih terbentur oleh trendline resistennya. Ya kita berharap di supportnya. Nah supportnya berarti sekitar di 7.300 dengan harapan dia akan mantul sampai ke 8.225. Jadi seperti itu untuk menggunakan support dan resisten trendline-nya. Jadi pertama kalian harus tahu dulu trennya apa nih, uptrend, downtrend atau sideways seperti itu. Lalu ada juga yang menggunakan moving average. Nah, di sini tergantung time frame-nya ya teman-teman. Kalau biasanya kalian jangkanya pendek, misalkan sebulan, gitu ya, kita bisa menggunakan moving average 5. Nah, ini saya pakai garis kuning dan moving average 20 lah dengan garis putih. Kenapa 5 dan 20? 5 itu menunjukkan skala waktu 1 minggu, lalu 20 itu menunjukkan skala waktu 1 bulan. Nah, bisa dilihat di sini ketika moving average 5 berpotongan dengan moving average 20, dia trennya naik. Jadi ketika terjadi seperti ini disebut dengan golden cross. Kita bisa melakukan entry, lalu kita akan taking profit ketika sudah garis kuning dan garis putih ini bertabrakan lagi, atau disebut dengan dead cross. Kita bisa melakukan aksi taking profit. Lalu ketika terjadi tabrakan lagi atau persilangan dua garis lagi, kita bisa melakukan entry lagi, dan begitu seterusnya. Akan tetapi dengan moving average ini, salah satu kelemahannya adalah ini adalah indikator lagging indikator atau indikator yang telat ya. Jadi biasanya kecenderungannya adalah harga sudah naik dulu baru dia bertabrakan garisnya. Sama juga dengan ketika harga sudah turun garisnya baru bertabrakan. Jadi semakin MA-nya kecil, misal kalian pakai MA1, MA2 lalu dengan MA10 atau MA5 ya, itu akan lebih sensitif. Nah, kelemahan yang kedua adalah sering terjadi false sinyal atau sinyal palsu ya. Jadi ketika seperti ini, ternyata dead cross nih ya di sini. Ternyata harganya malah sideways. Jadi kita pikirkan dead cross akan dibanting ke bawah, ternyata juga masih sideways seperti itu. Jadi penutupan kode broker ini akan menjadi sesuatu yang menarik buat saya secara pribadi, menuntut kita untuk lebih fleksibel, untuk bisa beradaptasi kepada suasana baru dan habitat baru ya dalam berinvestasi. Ini juga akan memudahkan para bandar dalam mengakumulasi sahamnya, karena kita akan lebih susah mendeteksi pada saat market sedang berjalan. Seperti itu teman-teman. Jadi setiap investor, setiap trader harus bisa beradaptasi dengan segala peraturan yang ada, dengan segala kondisi, kalau kita memang mau tekun pada dunia investasi dan trading di saham. Oke, saya rasa videonya cukup dulu. Terima kasih teman-teman yang sudah support. Silahkan join di channel Telegram, link ada di deskripsi. Jangan lupa share video ini jika bermanfaat, dan sampai jumpa di video selanjutnya.